Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPA SMP kelas 9 pada bab yang kedua, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan memasuki pembahasan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Mari kita belajar bersama. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Kalau kita ingat atau kita dengar metagenesis, maka metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan. Terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah fase vegetatif dan yang kedua adalah fase generatif. Fase vegetatif atau juga dikenal sebagai fase sporofit, yaitu tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif dikenal sebagai fase gametofit, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi, metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku terdapat dua fase yang penting. Yang pertama adalah fase vegetatif saat menghasilkan spora, kemudian fase generatif saat menghasilkan gamet atau sel kelamin. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama terkait metagenesis tumbuhan lumut. Pada perkembangbiakan tumbuhan lumut terjadi metagenesis yang secara teratur antara generasi sporofit, yaitu saat menghasilkan spora yang bersifat diploid atau 2N, dan generasi gametofit yang bersifat haploid atau N. Jadi pada metagenesis tumbuhan lumut terdapat dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Seperti terlihat dalam bagian, ada fase gametofit. Fase gametofit yang dilakukan oleh tumbuhan dewasa, yaitu menghasilkan gamet betina archegonium, gamet jantan antheridium, yang dua-duanya bersifat haploid. Sel telur dan spermatozoid mengalami pembuahan menghasilkan zigot. Zigot bersifat diploid 2N. Zigot ini berkembang menghasilkan sporogonium. Sporogonium ini 2N atau diploid. Inilah dimulainya fase sporofit oleh sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora. Spora akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda bersifat haploid. Lumut muda ini nanti akan berkembang menjadi lumut dewasa. Disinilah fase gametofit dimulai, yaitu fase menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Sel kelamin betina archegonium, sel kelamin jantan antheridium. Kalau kita lihat dalam tumbuhan lumut seperti pada gambar, fase yang sangat dominan adalah saat fase gametofit atau saat tumbuhan lumut dewasa. Jadi yang kita lihat sering kita amati adalah fase ketika tumbuhan lumut ini dalam kondisi tumbuhan dewasa. Ini fase gametofit, mereka menghasilkan sel telur atau sel kelamin jantan spermatozoid. Itu yang nampak, yang bisa kita amati. Sedangkan proses yang lain jarang sekali atau susah kita amati. Jadi tumbuhan lumut ini melakukan metagenesis pergiliran keturunan karena tidak bisa melakukan pembuahan melalui bunga. Nah, tumbuhan lumut bukan termasuk tumbuhan berbunga. Selanjutnya, metagenesis pada tumbuhan paku. Terdapat beberapa macam tumbuhan paku. Yang pertama adalah tumbuhan paku homospora. Jadi hanya menghasilkan satu sporofil atau nanti sporangium gitu ya. Fasenya seperti ini sama, ada fase gametofit, yaitu fase menghasilkan sel gamet, ini oleh protalium kalau pada tumbuhan paku homospora. Kemudian ada fase sporofit, itu tumbuhan paku itu sendiri yang bisa menghasilkan sporofil, sporofil menjadi sporangium, sporangium yang akan menghasilkan spora. Spora nanti berkembang menjadi protalium. Ini fase gametofit, menghasilkan sel kelamin jantan atau gamet jantan antheridium, gamet betina archegonium. Terjadi pembuahan menghasilkan zigot bersifat diploid yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, dalam hal ini adalah tumbuhan paku homospora. Jadi hanya ada satu bagian yang menghasilkan spora, itu tumbuhan paku itu sendiri. Contohnya Lycopodium sp. Ini adalah bagian dari metagenesis tumbuhan paku homospora. Selanjutnya,
tumbuhan paku heterospora. Ada dua spora yang dihasilkan. Ada fase, ini adalah fase sporofit dan fase gametofit. Berlangsung dua atau paralel, ya. Ada dua ya. Yang pertama, kita mulainya dari sini, tumbuhan paku heterospora. Itu dia bisa menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Karena ada dua yang dihasilkan mikro dan makro, dua-duanya pun berkembang menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium. Dari mikrosporangium menghasilkan mikrospora, makrosporangium menghasilkan makrospora. Mikrospora menghasilkan mikroprotalium, makrospora menghasilkan makroprotalium. Disinilah fase gametofit, proses menghasilkan gamet terpisah. Mikroprotalium menghasilkan antheridium, gamet jantan menghasilkan spermatozoid. Makroprotalium yang satu menghasilkan archegonium atau gamet betina menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum akan terjadi pembuahan menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang berkembang menjadi tumbuhan paku heterospora. Jika kita bandingkan, kita kembali ke awal, pada tumbuhan paku homospora hanya dihasilkan satu protalium oleh satu spora, sedangkan pada heterospora terdapat dua, yaitu mikroprotalium yang dihasilkan oleh mikrospora dan makroprotalium yang dihasilkan oleh makrospora. Maka disebut tumbuhan paku heterospora. Ada dua spora yang dihasilkan, yang kemudian menyebabkan proses gametofitnya kedua, yang menghasilkan antheridium oleh mikroprotalium dan makroprotalium yang menghasilkan archego. Contohnya pada siapa? Tumbuhan paku heterospora ini contohnya Marsilea serenata. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metagenesis tumbuhan paku peralihan. Seperti namanya, tumbuhan paku peralihan, contohnya Asclepium sp. Ini merupakan tumbuhan paku yang memiliki kemiripan dengan heterospora dan homospora. Kita lihat dalam bagian metagenesis pada tumbuhan paku peralihan. Yang pertama perlu kita lihat adalah fase sporofitnya. Fase menghasilkan spora dilakukan oleh tumbuhan paku peralihan itu sendiri, yang sifatnya adalah diploid, menghasilkan sporofil yang bersifat diploid. Sporofil langsung membentuk mikrosporangium dan makrosporangium. Di sini tidak ada sporangium sendiri, langsung terbentuk mikrosporangium dan makrosporangium. Mikrosporangium menghasilkan mikrospora, berkembang menjadi protalium. Protalium menghasilkan antheridium atau gamet jantan spermatozoid. Sedangkan makrosporangium menghasilkan makrospora, berkembang menjadi protalium. Protalium menghasilkan archegonium. Archegonium itu adalah gamet betina menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur terjadi pembuahan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku peralihan. Coba kita amati perbedaan dengan tumbuhan paku heterospora. Pada tumbuhan paku heterospora, tumbuhan paku menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Sedangkan pada tumbuhan paku peralihan, tumbuhan paku peralihan langsung menghasilkan sporofil. Sporofilnya yang menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium. Demikian sedikit penjelasan tentang metagenesis atau perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Semoga bermanfaat. Terus belajar, jangan lupa untuk terus membaca. Terima kasih. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA.